Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 12 IPS 2. Pada kali ini, kami akan membahas tentang bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Kelompok 8, anggotanya Kamila Nur Fajriyah, Mita Stalita Sidik, dan Salma Lutfia Agustin. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal, satu negara yang monosentris, berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan yang tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintahan pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota. Akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Yang kedua, karakteristik NKRI. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kewilayahan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup: pertama, kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta yang kelima, kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Pada Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara, eksekutif, dan menjalankan
kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa a. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. A. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. 2. Pada masa Republik Indonesia Serikat, federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Mohatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. Presiden mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan. 3. Pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik.
Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurung waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. A. Kabinet Natsir, B. Kabinet Sukirman, C. Kabinet Wilopo, D. Kabinet Ali Sastroamidjojo I, E. Kabinet Burhanuddin Harahap, F. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, G. Kabinet Juanda Karya. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, B. Pemberontakan PRRI atau Permesta. 4. Pada masa Orde Lama, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. C. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. D. Terjadinya pemerasan dan penghayatan Pancasila. 5. Pada masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pada bidang politik, yaitu kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksanaan undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pada bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. 6. Pada masa reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 115 presiden dan DPR. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: yang pertama ada kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD pada Pasal 2 Ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat 1. Yang keempat, pencantuman hak asasi manusia, Pasal 28A sampai 28J. Kelima, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Keenam, Presiden bukan mendataris MPR. Ketujuh, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Kedelapan, anggaran pendidikan minimal 20%, Pasal 31 Ayat 4. Kesembilan, negara kesatuan tidak boleh diubah pada Pasal 37 Ayat 5. Dan kesepuluh, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus dan lain sebagainya.